Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak akan belajar latihan soal penilaian akhir semester untuk tema 3 semester 1. Ayo kita siapkan alat tulis soal latihan yang sudah dibagikan kemarin atau secara online dalam grup WhatsApp. Nomor 1. Gambar di samping merupakan lambang sila. Nah, gambar di samping adalah lambang sila keempat. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 2. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti. Karakter Siti yaitu, karena mempedulikan lingkungan yang basah, jadi karakternya adalah C, peduli. Selanjutnya nomor 3. Sinta tinggal di desa. Tetangganya berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu, sehingga tercipta hidup rukun dan damai. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan pentingnya apa? Dapat disimpulkan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar orang-orang sedang melakukan gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan. Berdasarkan gambar di samping, karakter individu di lingkungan masyarakat tersebut adalah suka bekerja sama. Perhatikan gambar nomor 5. Buatlah simpulan tentang manfaat dari kegiatan sesuai gambar di atas. Gambar tersebut adalah anak sedang membantu orang tua mencuci motor. Pekerjaan orang tua akan terasa lebih ringan. Nomor 6. Ketika hari sangat terik, Rina dan teman-temannya membeli es krim. Betapa terkejutnya Rina dan teman-teman karena beberapa saat kemudian es krim mereka berubah menjadi cair. Simpulan informasi dari teks di atas adalah, berarti es krim itu adalah benda padat, kemudian terkena sinar matahari jadi mencair. Jawabannya adalah D. Es krim Rina dan teman-temannya mencair karena terkena matahari. Nomor 7. Berdasarkan daftar tersebut, yang dapat diklasifikasikan benda adalah, kamu cari berarti nomor 1 sampai 5 ini yang ada di daftar yang termasuk benda, berarti yang bisa dipegang. Contohnya kursi, minyak goreng, dan ember. Cahaya dan suara bukan benda karena tidak dapat dipegang atau dimasukkan ke dalam suatu tempat. Perhatikan nomor 8. Ada sendok, ada gelas, ada roda, dan ada mobil. Benda di tabel di atas yang termasuk kelompok benda dari logam atau dari besi, itu adalah sendok dan mobil. Lanjut ke nomor 9. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Pokok-pokok informasi dari penggalan wacana di atas adalah B. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Lanjut nomor 10. Pada hari Minggu, keluarga Ani dan keluarga Ratih bertamasya ke pantai Widuri. Mereka bermain pasir di pinggir pantai. Kalian baca percakapan di bawah ini.
Berdasarkan percakapan di atas, dapat diidentifikasi informasi sifat wujud benda, yaitu pada percakapan itu Ani dan Ratih sedang bercakap-cakap tentang bentuk benda, yaitu pasir ya. Jawabannya adalah C. Benda padat itu mudah dibentuk karena mereka membuat istana dari pasir, sedangkan pasir adalah benda padat. Untuk latihan nomor 11, kalian baca dengan teliti, lalu amati apakah ada perubahan wujud benda dalam teks tersebut. Lalu kalian pilih jawaban yang benar ya. Untuk nomor 12, kalian mengurutkan cara membuat es lilin kacang hijau ya. Kalian urutkan bagaimana caranya menurut imajinasi kalian. Nomor 13. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mulai kering. Mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Inilah contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Istilah baru dalam perubahan wujud pada wacana di atas adalah, cerita itu tadi bercerita tentang mengembun. Nomor 14. Urutan proses terjadinya hujan berdasarkan gambar di samping. Dari gambar di samping kita lihat air laut menguap membentuk awan. Awan akan mengembun, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Nomor 15. Peralatan rumah tangga biasanya banyak membutuhkan alat-alat yang tidak menyerap air atau tidak tembus air, tetapi ringan. Contohnya ember, gayung, sendok sayur, payung, dan tempat sampah. Bahan pembentuk benda-benda tersebut adalah, kamu bayangkan, ember, gayung, payung, tempat sampah biasanya terbuat dari plastik. Nomor 16. Benda ini mengikuti bentuk wadahnya. Jika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Jika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Benda tersebut adalah benda. Benda yang dapat dituang, benda apa itu? Benda cair. Nomor 17. Deskripsikan perubahan wujud benda tersebut dalam 3 kalimat. Kalian buat cerita tentang es batu yang mencair. Nomor 18. Buatlah 3 kalimat menggunakan kata tentang perubahan wujud. Oke, Bu Umu berikan contohnya ya. Kalian bisa membuat kalimat menggunakan kata-kata seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, dan lain-lain. Kalian buat kalimat menggunakan benda atau nama orang, seperti contoh berikut. Nomor 19. Udin dan teman-temannya sedang bermain di halaman sekolah. Mereka bermain sambil berlari-lari ke sana kemari. Singkat cerita, dalam perbincangan mereka ingin tahu panjang dan lebar halaman sekolah mereka. Jenis alat ukur yang tepat digunakan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur lebar taman. Berarti adalah D, yaitu meteran roll atau meteran gulung. Nomor 20. Setelah Udin mengukur panjang dan lebar halaman sekolah, didapatkan hasil panjangnya 80 meter dan lebarnya 60 meter 30 cm. Pertanyaannya, satuan panjang baku yang digunakan dalam pengukuran halaman tersebut. Kamu tadi mendengar ada satuan meter dan sentimeter. Nomor 21. Dayu membeli ikan gurame. Ikan gurame ditimbang dengan timbangan. Setelah ditimbang menunjukkan berat 3 kg 500 gram.
Satuan berat baku dalam pengukuran ikan gurame tersebut adalah tadi Bu Umu sebutkan kilogram dan gram. Nomor 22. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Garam dihasilkan dari air laut. Petani garam membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi 1 petak air. Sedangkan untuk memanennya, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Satuan waktu baku yang digunakan untuk mengukur waktu pada peristiwa tersebut adalah jam dan menit. Nomor 23. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke sekolah adalah 2 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke sekolah dalam satuan meter? Maka kamu tambahkan 2 km dijadikan meter, yaitu 2000 ditambah 300. Hasilnya adalah 2300 meter. Nomor 24. Ibu Dayu membeli 3 kg 500 gram tepung. Untuk membuat kue, setelah dibuat tepung, terigu masih sisa 700. Tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue adalah 3 kg 500 gram kita jadikan 3500 gram dikurangi 700. Nah, silahkan kalian kurangi sendiri ya. Nomor 25. Santi suka sekali membantu ibu memasak di dapur. Sore ini Santi membantu ibu di dapur sejak pukul 6.30 sampai pukul 7.45. Waktu yang digunakan Santi untuk membantu ibu memasak adalah kamu kurangi 7.45 dikurangi 6.30 seperti pada gambar berikut. Nomor 26. Ayah Dayu selama masa pandemi Covid suka sekali menanam tanaman hias, terutama aglonema untuk dijual kembali. Pada hari Sabtu, Ayah Dayu menanam bibit aglonema dalam pot sebanyak 185. Pada hari Minggu dapat menanam bibit aglonema dalam 150 pot. Jumlah pot yang sudah ditanami bibit aglonema adalah menanam lagi berarti artinya ditambahkan 185 tambah 150. Nomor 27, silahkan kalian tuliskan ya, jam di samping itu menunjukkan waktu pukul berapa. Jarum pendek menunjuk pukul 8. Jarum panjang menunjuk angka 3 yang artinya menit ke-15. Nomor 26. Tuti akan pergi ke rumah pamannya. Apabila Tuti naik motor membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Namun apabila Tuti naik bus membutuhkan 2 jam 25 menit. Berapa jam selisih waktu tempuh menggunakan motor dibanding bus? Kamu kurangi 2 jam 25 dikurangi 1 jam 10 menit. Seperti pada gambar berikut. Nah, sekarang kita latihan soal SPDP. Unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif adalah jawabannya A, garis, bentuk, dan warna. Nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Unsur rupa dalam karya dekoratif di samping adalah gambar di samping adalah lukisan gambar hewan kucing. Nah, berarti terdiri dari garis, bentuk, dan warna. Nomor 31. Nama alat musik gambar di samping adalah gong. Nomor 32. Gerakan kaki saat menari untuk mengiringi lagu ini menggunakan dinamika gerak kaki secara cepat. Nomor 33. Urutan teknik melipat baju yang benar kalian lihat. Nah, coba kalian urutkan sendiri secara teliti sesuai apa yang sering kalian lakukan di rumah.
Baik, cukup sekian untuk mata pelajaran hari ini. Bu Umu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.